بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwata ahibai, alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama tafaqquh, menggali, memperdalam ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka indikasinya adalah Allah jadikan dia paham ilmu agama. Itu pertanda bahwa Allah cinta kepada dia, Allah menghendaki adanya kebaikan untuk orang tersebut. Indikasi kebaikan kita bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah popularitas, namun tatkala pintu hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibukakan untuk tafaqquh fid din, untuk melangkahkan kaki di dalam jalan menuju talabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Siapapun yang menempuh satu perjalanan dalam rangka yaltamis, mencari walau belum tentu dapat, dalam rangka mengupayakan walaupun belum tentu berhasil, jangan berkecil hati. Saya sudah sekian lama belajar, saya sekian lama menghadiri majelis ta'lim, tapi rasanya kok tidak segera jadi ulama. Jangan berkecil hati, karena Rasulullah SAW berjanji bukan dengan mendapatnya, tapi adanya kesungguhan, keinginan sungguh-sungguh, keseriusan. Untuk apa? Salaka tariqan, menempuh satu perjalanan, satu upaya. Yaltamis, iltamasa yaltamisu dalam bahasa Arab artinya adalah mencari. Nabi tidak mengatakan fawajada ilman, kemudian dia dapat ilmu, tidak. Tapi ada upaya, ada kerja keras, yaltamis, untuk mencari, mengupayakan, karena memang ilmu itu bagi banyak orang lebih susah didapatkan dibanding mencari barang hilang. Karena ilmu agama bukan hanya dihafalkan, bukan hanya didengar. Ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan ilmu yang dihafal, bukan sekedar ilmu yang ditulis, bukan hanya sekedar ilmu yang bisa diulang kembali, dibacakan kembali, namun ilmu yang dimaksud adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tatkala didengar, tatkala didapatkan menumbuhkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal, kemudian menumbuhkan semangat untuk menularkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Sehingga kalaupun kita tidak berhasil menggapai seluruh tingkatan ilmu tersebut, dari mendapatkannya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, mungkin kita mendapatkan satu dari tiga tingkatan itu, menghafalnya. Mungkin kita mendapatkan dua tingkat, yaitu apa? Menghafal dan mengamalkannya, namun tidak bisa mengajarkannya. Apalagi kita mendapatkan tiga-tiganya, tentu itu adalah satu hal yang sangat istimewa. Sekedar kita berusaha mencari dengan sungguh-sungguh walaupun belum mendapatkannya, bisa jadi tiga-tiganya tidak dapat. Kita hanya bisa, walaupun sekian lama menghadiri pengajian, kita hanya bisa mengamalkan yang wajib saja. Kita bisa menjalankan yang wajib dengan utuh, sholat 5 waktu dengan utuh, dengan sempurna, puasa Ramadan dengan baik,
kemudian ibadah haji, kemudian zakat dengan baik, maka itu sudah menjadi satu fadilah. Karena Nabi pada hadis ini mengatakan yaltamis, tidak mengatakan wajada. Dia berusaha mencari, menggali, mengais. Sekedar ada upaya ini telah Allah janjikan dengan satu pahala yang sangat istimewa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas dengan apa? Dimudahkan baginya pintu ke dalam surga. Jalan akan menuju kemana? Jalan akan mengantarkannya ke dalam surga. Akhwatul iman, satu tema yang ingin saya ajak saudara-saudara sekalian, alhamdulillah yang hadir banyak dari pemuda. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, apalagi kita adalah orang yang dimaksud dengan tema ini, pemuda. Pemuda. Saya beri tema ketika panitia menghubungi saya, apa temanya tentang pemuda Ustaz? Saya bilang pemuda selalu saja. Slogan pemuda zaman sekarang, masih muda, buat apa ke masjid? Bukankah demikian? Masih nantilah kalau sudah tua kita baru ngaji. Santai saja lagi, masih muda kita kongko-kongko di pinggir jalan. Masih muda kita happy-happyan. Buat apa anak muda kok serius kayak orang tua saja, kayak aki-aki katanya. Kamu pakai pecian, sarungan ke masjid kayak aki-aki aja. Ada lagi yang bilang, kamu rajin sekali ke masjid. Mau jadi akik ya? Lagi musim akik sekarang ya. Mau jadi akik kamu rajin-rajin kayak gitu. Anak muda. Slow saja lagi katanya. Masih lama hidup kita, masih panjang. Belum. Kenapa buru-buru? Ada yang bilang, yuk kita haji. Aduh, masih muda, nanti aja lah kalau udah nikah, kalau udah kawin. Ada yang bilang, mas nikah. Loh, masih muda kok nikah? Happy-happyan aja lagi katanya. Apalagi kata orang sekarang, anak muda cabe-cabean katanya. Aduh, saya tidak ngerti apa maksud cabe-cabean. Heran saya. Tapi itulah anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang slogannya slow saja. Iya, bagus. Memang itu ide yang sangat bagus, cemerlang. Saya katakan anak muda yang slow saja. Namun slow yang seperti apa? Slow yang pemalas itu bukan slow. Itu pemalas. Anak muda yang tidur saja itu bukan slow. Itu kebablasan. Namanya slow itu, antum pernah di jalan kan? Di marka jalan itu ada slow, tulisan slow. Jangan ngebut. Anak muda identik dengan ngebut. Maka di marka jalan ada tulisan slow. Ada angka 60 sampai 80 km per jam. Itulah slow. Artinya kita beramal, tetap berjalan, namun dengan waspada, hati-hati. Jangan ceroboh, jangan gegabah. Inilah pemuda yang sejati, pemuda yang slow tapi slownya benar. Ingin tahu seperti apa slownya para pemuda? Ingin tahu seperti apa slownya para pemuda yang benar? Satu hari ada seorang sahabat pemuda, dia figur para pemuda, seharusnya seperti itulah pemuda. Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Memiliki darah muda, hobi ngebut, tapi bukan ngebut motor karena belum ada motor, juga bukan hobi memacu kuda. Tapi lihatlah semangat pemuda kala itu yang harus direm. Nabi SAW suatu hari memanggil Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi. Nabi berkata kepadanya, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Abdullah, aku telah mendapatkan kabar, mendapatkan laporan bahwa kamu itu puasa setiap hari dan qiyamul lail sepanjang malam. Itulah pemuda.
pemuda yang ngebut, sehingga tidak ada istirahatnya. Tidak ada kata slow di sini, pelan-pelan, tidak ada, tapi kencang darahnya pemuda. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, mumpung masih muda ya Rasulullah, saya ingin ngebut. Ngebutnya pemuda dengan apa? Ibadah siang seterusnya. Buat apa anak pemuda kok malas-malesan? Buat apa pemuda kok slow? Pemuda itu harus ngebut dong. Seperti zaman sekarang, pemuda ya pakai motornya aki-aki, larinya 80 ya, aki-aki. Pemuda itu 120 minimal speednya. Itu pemuda. Abdullah bin Amr bin As bukan itu speednya. Ibadahnya luar biasa, bukan 120 cengeng, 200. Apa? Setiap hari puasa sepanjang malam qiyamul lail. Itu pemuda yang sejati. Maka Rasulullah SAW dikatakan, slow wahai Abdullah bin Amr bin As, pelan-pelan. Innaka in fa'alta dzalik, kalau engkau terus seperti itu caramu, apa yang terjadi? Gharat ainuka, engkau akan jadi kurus, matamu cekung karena tidak tidur dan tidak makan, puasa terus, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tidak ada istirahat. Kata Nabi Muhammad, saya pemuda ya Rasulullah. Ketika diingatkan, sum thalathata ayyam min kulli syahrin, kemudian apa jawaban Abdullah bin As? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, 3 hari sebulan ya sedikit sekali. Aku pemuda, aku bisa puasa lebih. Kata dia, kalau gitu ya Rasul, kalau gitu wahai Abdullah, puasalah 2 hari, istirahat sehari. Puasa 2 hari, istirahat sehari. Kata Abdullah bin Amr al-As, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Puasa sehari, istirahat 2 hari. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin As, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Pemuda, cemen pemuda puasa sehari, libur 2 hari. Aku pengen lebih. Kata dia, sum siyama Daud. Kalau demikian puasanya Nabi Daud. Qal wa ma siyamu Daud. Seperti apa puasanya Nabi Daud? Sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, istirahat sehari, selang-seling. Kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Kurang ya Rasulullah. Ini pemuda, jangan diremehkan. Punya tenaga muda, punya semangat. Rasul menjawab, la aktsara, la afdala min siyami Daud. Tidak ada lagi puasa yang lebih utama dibanding puasanya Nabi Daud. Maka sejak saat itu Abdullah bin Amr al-As senantiasa puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yang dia jalankan. Dan kalau malam, ketika dia bertanya tentang bagaimana dengan qiyamul lail, kata Rasulullah SAW, tidurlah sampai setengah malam. Selanjutnya sholatlah sepertiga malam, kemudian tidurlah lagi 1/6 malam. Subhanallah, pemuda. Namun ternyata darah muda tidak surut dari diri Abdullah bin As. Ketemu lagi dengan para pemuda lain, ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, ketemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kembali bergejolak darah mudanya. Mulailah, ya Allah, pemuda masa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari istirahat. Pemuda masa sholatnya cuma sepertiga malam. Tidak, kita harus datang lagi pada Nabi, minta. Jangan-jangan Nabi ini punya senjata pamungkas di rumahnya. Jangan-jangan Nabi ini punya ibadah rahasia. Kita mau telusuri. Mereka bertiga datang ke rumah Nabi. Ditanya istri-istrinya, bagaimana praktek ibadah Nabi di dalam rumah? Karena mereka merasa ini pasti Nabi punya ibadah spesial.
Tapi Nabi tidak percaya pada kita bahwa kita anak muda punya semangat yang kuat, punya visi yang kuat. Maka mereka diam-diam datang ke rumah Nabi SAW, bertanya kepada para istri Nabi. Namun ternyata apa yang mereka dapatkan seperti yang diajak oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Amr al-As. Namun akhirnya mereka introspeksi diri, wajar. Aina nahnu min Rasulillah. Wajar kalau Rasulullah ibadahnya tidak banyak-banyak. Kenapa? Sudah mendapatkan jaminan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, katanya. Ya wajar kalau Rasul ibadahnya tidak banyak-banyak, slow-slow saja, wajar. Kenapa? Sudah ada jaminan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lah kita tidak ada jaminan. Maka kembali darah muda bergemuruh. Salah satu dari mereka mengatakan, kalau gitu aku tidak akan tidur malam, aku akan qiyamul lail terus. Yang satu bilang, kalau saya akan puasa terus menerus, tapi malamnya saya tidur. Yang satu lagi, ya cemen kalian berdua, beraninya cuma separuh hari, beraninya cuma malam, siangnya penakut. Kamu beraninya ya cuman siang, malamnya tidur. Kalau saya ama ana la atazawwajun nisa. Kalau saya tidak ingin nikah. Mungkin antum bilang, ya ndak hebat dong. Tidak, inilah orang yang lebih semangat. Kenapa? Dia tahu yang menyebabkan orang tidur malam itu adalah perempuan. Yang menyebabkan dia bekerja di siang hari adalah perempuan, ingin menafkahi. Kalau gitu saya tidak ingin nikah. Agar siangnya saya tidak harus bekerja, cukup ala kadarnya makan, anak pemuda cukup. Malam saya tidak ada yang ganggu. Kalau yang satu tadi malam qiyamul lail, tapi siangnya kan bisa gerayangan. Yang satunya siangnya puasa, malamnya bisa kerja. Kalau saya tidak, dua-duanya tidak. Dengan cara apa? Siangnya saya akan puasa, malamnya saya akan qiyamul lail. Karena itu saya tidak ingin nikah. Karena wanita lah yang menyebabkan siang kita tidak bisa puasa, harus bekerja. Kalau malam juga wanita yang menyebabkan kita tidak bisa qiyamul lail sepenuhnya. Semangat muda luar biasa, berkobar kembali. Padahal Abdullah bin Amr sudah ditegur. Namun itulah pemuda, darah muda mengalir dalam jiwa mereka. Ingin ngebut, tapi bukan ngebut onta atau kuda, tapi ngebut dalam ibadah. Mumpung masih muda, sehat, fisik kuat, maka ibadahnya ngebut. Nah, kalau sudah tua, sudah ngos-ngosan ibadahnya. Sholat sudah gemeteran kakinya, lututnya sudah tidak kuat. Kalau puasa sudah loyo, qiyamul lail sudah lelah. Mereka ingin mumpung masih muda, kita optimalkan semuanya. Ketika Nabi SAW pulang ke rumah, mendapatkan laporan dari para istrinya, ada 3 pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr al-As, dan Abdullah bin Umar, datang bertanya demikian-demikian. Kemudian mereka semuanya akhirnya mengambil satu keputusan. Maka buru-buru Nabi SAW memanggil mereka. Ketika orang ini dipanggil, dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Benarkah kalian bertiga yang berkata demikian demikian? Mereka semuanya mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kamilah orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, ama inni wallah, sungguh demi Allah, ketahuilah, sejatinya aku adalah atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian, dan orang yang paling memiliki rasa khasyah, orang yang paling sempurna rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Semangat untuk menjalankan ibadah, semangat untuk meninggalkan maksiat. Aku adalah orang yang paling sempurna dari kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah adalah aku, bukan kalian. Walau demikian, kata Nabi, walakin asumu wa uftir wa akumu wa arkud wa atazawajun nisa
Walau demikian, walau aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian, aku puasa dan juga berhenti puasa makan. Aku sholat dan juga aku arkut tidur, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan cara ibadahku ini, barang siapa yang tidak rela, barang siapa yang tidak suka dengan cara-cara beribadah ini, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Inilah pemuda yang sejati, inilah pemuda Islam, pemuda yang slow, beramal dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat muda, bukan pemuda yang sudah mati semangat, pemuda namun seperti aki-aki. Ya Allah, masih muda masa puasa, masih muda masa qiyamul lail, mumpung masih muda happy-happyan katanya. Itu bukan pemuda. Sudah masih muda sudah ingin pensiun. Orang yang ingin happy-happyan itu kan ingin pensiun, ingin istirahat, ingin santai-santai. Itu adalah semangat kakek-kakek, semangat aki-aki, bukan pemuda yang kongko-kongko, pemuda yang duduk-duduk pinggir jalan. Ngaji, bisa baca Al-Quran? Tidak bisa. Hafal berapa? Sudah tua, tidak bisa buat hafalan. Itu adalah aki-aki. Pemuda yang sejati adalah pemuda seperti Abdullah bin Amr al-As. Pemuda yang sejati adalah pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Umar. Dikisahkan oleh sebagian ahli sejarah, di satu hari ada 3 pemuda lain lagi yang seperti pemuda zaman sekarang. Duduk bukan di pinggir jalan, duduk bukan di perempatan jalan atau di mall atau di kafe, bukan. Duduk di bawah Ka'bah, beribadah merenung di sana. Dia adalah Abdullah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair, dan Marwan ibn Hakam. 3 sahabat, 2 bersaudara, 1 dari orang lain. Abdullah bin Zubair adalah kakak dari Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah manusia pertama yang terlahir di dalam Islam, putra dari Asma binti Abi Bakrin dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau adalah pemuda pertama yang lahir dalam kondisi Muslim. Adiknya Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in, tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Marwan bin Hakam adalah seorang tabi'in. Mereka bersahabat, 3 orang, berteduh di bawah Ka'bah setelah beribadah, sholat dan macam-macam, berzikir kepada Allah seperti anak muda, menyusun cita-cita, bertanya. Mereka berkata, falyatamanna kullu wahidin minna 'ala Allah. Hendaknya hari ini kita setelah beribadah ini, kita berada di bawah naungan Ka'bah, masing-masing dari kita membuat cita-cita harapan kepada Allah. Maka dimulailah dari Abdullah ibn Zubair, dia yang lebih tua. Dia berkata, atamanna mulkul hijazain. Aku bercita-cita menjadi penguasa di 2 Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian adiknya atau Marwan bin Hakam mengatakan, cuma itu cita-citamu, rendah, hanya menjadi penguasa Mekah dan Madinah. Marwan bin Hakam mengatakan, atamanna 'ala Allah mulkul ard. Aku bercita-cita, berharap kepada Allah agar aku menjadi penguasa bumi. Bukan cemen, cita-cita menjadi penguasa dunia, dari ujung dunia ke ujung dunia. Luar biasa. Urwah bin Zubair mengatakan, barakallahu fi umniyatikum. Semoga Allah memberkahi cita-cita kalian. Kalau aku, cita-citaku an ya'khudhan nasu haditsan Nabi SAW minni, katanya. Kalau aku punya cita-cita agar seluruh manusia di dunia ini berguru kepadaku, menuntut ilmu hadis Nabi SAW.
Dia tidak punya cita-cita tentang dunia. Dan subhanallah, 3 orang pemuda ini Allah kabulkan cita-citanya. Abdullah bin Zubair pernah memimpin, menguasai, menjadi penguasa Mekah dan Madinah. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah Bani Umayyah yang menguasai dari ujung Maroko hingga ujung dataran Cina. Betul-betul menjadi raja dunia. Kerajaan mana, negara mana yang lebih luas dibanding kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Abdul Malik ibn Marwan. Dan Urwah bin Zubair menjadi salah satu ulama ahli hadis yang besar di zaman beliau, zaman tabi'in. Dan semua orang dari penjuru dunia berguru kepada beliau. Subhanallah. Itu pemuda punya cita-cita setinggi langit. Bukan seperti pemuda sekarang. Slownya pemuda. Mereka punya optimisme slow, jangan khawatir. Mereka semua tidak punya bekal. Abdullah bin Zubair orang miskin, tidak punya harta, tidak punya apa. Pemuda tidak punya apa-apa. Abdul Malik bin Marwan, dia punya cita menjadi raja dunia. Tidak punya apa-apa dia. Pemuda, tapi dia tidak gentar. Slow saja, jangan khawatir. Buat cita-cita, mumpung masih muda. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tidak perlu ada yang menghalang-halangi. Tidak ada yang perlu kita. Untuk apa kita membuat cita-cita yang rendah? Itulah pemuda yang sebenarnya. Sedangkan Urwah bin Zubair, dia memiliki cita-cita yang luhur. Dia tidak ingin menjadi sekedar bisa menghadiri pengajian, menjadi panitia pengajian. Tidak. Dia tidak rendahan dengan menjadi anak ingin seperti ustadz itu. Rendahan sekali cita-citanya. Dia ingin mengatakan, dia bercita-cita, saya ingin menjadi gurunya manusia sedunia dalam urusan hadis. Subhanallah. Cita-cita pemuda. Itulah sesungguhnya pemuda yang sejati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau baru berumur 15 tahun. Pemuda. Contoh lain dari pemuda. Ketika Nabi meninggal, ada salah seorang Ansor, teman karib Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas menghampiri teman karibnya ini. Ta'al, falnata'allam min ashabi Rasulullah SAW wa hum wafirun. Wahai kawanku, wahai sahabatku, mari kita memanfaatkan kesempatan ini, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, kita berguru kepada para sahabat Nabi yang masih utuh ini, belum berkurang, semuanya masih ada, kita berguru. Namun lihat apa jawaban pemuda, ya masih muda, jangan buru-buru, slow saja. Kok kayak aki-aki menghadiri pengajian? Ini slow yang salah, ini slownya pemuda zaman sekarang. Nanti pengajian itu kan identik dengan kakek-kakek dan nenek-nenek, orang-orang yang sudah pensiun menghadiri pengajian. Slow aja lagi katanya. Ini slownya pemuda yang salah tempat. Namun Abdullah bin Abbas tidak demikian. Dia punya sahabat karib, tapi ketika sahabat karibnya salah memahami arti muda, salah memahami arti pemuda, dia tinggalkan. Abdullah bin Abbas bergegas belajar, menimba ilmu. Namun temannya tadi apa dia mengatakan? Ajabanlah kayak Ibn Abbas. Aneh kamu ini Ibn Abbas. Anak muda yang tidak tahu diri katanya. Atadhunnuna anna an-nasa yahtajuna ila ilmik wa ashabu Rasulullah sallallahu wafirun katanya. Heran. Masih muda tapi kayak aki-aki aja. Masih muda kayak sudah kehilangan kesempatan. Masih banyak, tenang saja katanya. Apa kamu kira orang itu akan butuh pada ilmumu? Padahal para sahabat yang tua-tua ini masih banyak ulama. Kenapa mesti kita belajar? Biarlah sudah ada ustadz-ustadz, ada para kiai, ada para ulama. Cukup mereka. Susah-susah kita belajar. Buat apa? Pengen tahu masalah gampang, tanya saja, telepon ke ustadz, selesai masalah. Ini pola pikir anak muda itu. Namun Abdullah bin Abbas meninggalkan sahabat karibnya terus, walaupun dia seorang sahabat karib, dia tinggalkan karena ini pemuda yang tidak punya semangat.
pemuda yang tidak punya antusias, pemuda yang tidak punya darah muda, darahnya dingin, beku sebelum memanas. Maka Abdullah bin Abbas tinggalkan sahabat karibnya. Dia tidak menggubris ucapan sahabatnya. Dia belajar, mendatangi para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman. Terus dia bertanya, berguru kepada Zaid bin Thabit dan serta sahabat-sahabat yang lainnya. Maka subhanallah, seiring berjalannya waktu, tidak begitu lama, subhanallah, kemarin yang menjadi bahan olok-olokan sahabatnya dari Ansar ini ternyata menjadi kenyataan. Falam ash'ur, kata Abdullah bin Abbas, aku tidak sadar ternyata di kanan kiriku sekarang sudah berkeliling ribuan orang. Baru kemarin rasa-rasanya sahabat karib itu mengatakan, ajaban laka ya Ibn Abbas, aneh kamu itu, sok pemuda sok menjadi kayak orang tua aja ngaji, pemuda ya duduk-duduk kongko-kongko, slow aja lagi katanya. Slownya pemuda yang salah namun kaprah di zaman kita. Dia berpikir seperti itu, mumpung masih muda, happy-happyan aja kita. Buat apa kita serius? Masih banyak ulama. Kalaupun kita mau belajar besok masih banyak, hilang satu masih pada 1000. Namun subhanallah, tanpa sadar waktu terasa begitu cepat, tanpa direncanakan, tanpa dipinta, tidak begitu lama ternyata di sekitar Abdullah bin Abbas telah didapatkan ribuan orang menuntut ilmu dari dia. Walaupun dia masih pemuda, walaupun dia masih muda, namun ilmu dia betul-betul sudah matang. Sehingga di zaman sahabat Umar bin Khattab, sangat muda sekali beliau, masih muda beliau. Ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas berumur 15 tahun kira-kira. Abu Bakar menjadi khalifah 3 tahun setengah, berarti baru sekitar 18 tahun. Namun di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas adalah salah satu penasehatnya, salah satu tim ahlinya. Sehingga kalau ada masalah yang pelik, masalah yang rumit, salah satu yang dijadikan tempat rujukan oleh Umar bin Khattab adalah pemuda satu ini, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa nabi. Itulah pemuda yang sejati, pemuda yang memiliki darah muda, berkobar, ingin terus belajar, terus menggali dan menggali. Adapun pemuda yang seperti sekarang, slow dalam artian dalam tanda kutip duduk di pinggir jalan, slow dalam artian tidur-tiduran, slow dalam artian hura-hura, itu bukan slow, tapi itu matinya darah muda, bekunya darah muda. Tidak ada semangat untuk berkarya, tidak ada semangat untuk berjuang, tidak ada semangat untuk beramal, tidak ada semangat untuk talabul ilm, tidak ada semangat untuk berpacu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Abdullah bin Amr bin As yang telah saya ceritakan di atas, pada salah satu peperangan juga beliau ini sebaya dengan Abdullah bin Abbas belasan tahun. Ketika Nabi meninggal, kira-kira itu baru belasan tahun. Namun demikian, Abdullah ibnu Amr bin As, salah satu pemuda yang mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk mengurus logistik pasukan perang di zaman Nabi, menyiapkan perbekalan. Pemuda, tapi karena semangat, karena ilmu, karena kekuatan fisiknya, dia mampu menyiapkan logistik pasukan perang. Bukan sembarangan, bukan hal yang remeh, bukan pekerjaan yang ringan, kepanitiaan majelis taklim saja, tidak. Pasukan perang yang dia siapkan, dia buat hitung-hitungan perbekalan, dia mengumpulkan logistik dan lain sebagainya. Subhanallah, itulah pemuda yang sejati, itulah pemuda yang sejati. Namun jangan sampai kebablasan seperti pada awal yang telah diceritakan, ingin qiyamul lail terus, puasa terus. Tidak, slow, tapi jangan menjadi pemuda yang mati, tidak punya harapan, pemuda yang mati, tidak punya semangat, pemuda yang tidak punya semangat berkorban dalam jiwanya untuk beramal dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kata slow yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah slow seperti yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kalau engkau ya Abdullah bin Amr bin As, qiyamul lail terus menerus, puasa terus menerus, apa yang akan terjadi?
gharat ainuka, matamu akan masuk ke dalam, kau akan kurus kering kerontang, ngantuk. Wa nafihat nafsuk, dan jiwamu pun akan lelah dan akhirnya bosan. Karena itulah kemudian Nabi memberikan pesan, inilah slow yang sebenarnya. Alaikum minal amali ma tutikun, fa innallaha la yamal wa in tamallu, fa innallaha la yamal hatta tamallu. Katanya, hendaknya kalian wahai umatku beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Kerahkanlah segala daya yang kalian miliki, amalkanlah hingga engkau mencapai tingkat kesempurnaan yang bisa engkau lakukan. Karena Rasulullah SAW idza amila amalan dawama alaih. Kemudian Rasul juga bersabda, innallah yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah. Inilah salah yang sebenarnya. Sejatinya Allah senang bila ada dari kalian itu yang beramal, kemudian dia beramal hingga perfect, hingga sempurna. Dia beramal sesuai dengan kemampuan yang dia bisa lakukan, sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Inilah slow yang sejatinya. Jangan sampai melampaui batas. Kenapa demikian? Nabi memberikan alasan. Amalkanlah sebatas maksimal yang bisa kalian lakukan, jangan berlebih. Jangan melebihi batas kemampuan kalian. Karena ketahuilah kalian punya sifat malal, kalian punya sifat bosan, kalian punya sifat jenuh, kalian punya sifat lelah dan letih. Dan ketahuilah, innallaha la yamal, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan untuk diibadahi. Karena itu jangan uji nyali dalam urusan ibadah. Saya ingin beramal ibadah semua waktu saya akan untuk. Tidak. Saatan sa'ah. Ada kalanya seperti kata Rasulullah SAW, kita istirahat, kita tidur, kita memberikan kepuasan pada diri kita sendiri. Fa inna li nafsika 'alaika haqqan, sejatinya dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Berilah makanan yang cukup, asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, selebihnya segera amal seperti yang Allah firmankan, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau telah selesai dari satu urusan, selesai dari satu amalan, segera bangkit dan amalkan amalan lain. Itulah pemuda yang sebenarnya. Ikhwat ahibai, salah satu hal yang sering menjadi pembicaraan syabab, para pemuda, adalah tadi yang sekarang telah menjadi slogan, kaula muda suka capek-capean, ya. Katanya, kenapa mau menikah belum punya modal, tidak nikah, tapi kok punya darah muda yang menggebu-gebu. Akhirnya apa? Katanya capek-capek, entah apa maksudnya. Tapi yang jelas namanya capek itu pedas dan panas. Itulah panas-panasan katanya. Yang muda ya panas-panasan. Subhanallah. Pemuda belum punya uang, itu bukan hanya kalian, bukan hanya kita, bukan hanya pemuda zaman sekarang. Itu sejak zaman dahulu kala. Simak pengakuan salah seorang pemuda di zaman Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'a, katanya. Kita dulu di zaman Nabi pemuda, tidak punya apa-apa. Sehingga ketika kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memahami siapa kita dan seberapa potensi kita, kendala yang akan muncul kalau kita nikah, beliau memberikan alasan, memberikan solusi arahan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalian tuh punya darah muda. Kalau kalian mampu nikah, bisa menafkahi, bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri, maka segera nikah. Jangan tunda-tunda. Karena umur muda itu umur yang bahaya. Punya power, punya keinginan, punya kekuatan, punya kemampuan harta finansial. Bahaya pemuda. Kalau memang sudah punya kemampuan finansial, kemampuan fisik, mental, segera nikah. Jangan pernah tunda. Jangan pernah karir. Jangan pernah berpikir, oh nanti belum punya kendaraan. Tidak. Kalau itu kita lakukan, maka bahaya mengancam. Namun
bila kalian adalah pemuda yang tidak punya modal, belum punya kemampuan, Nabi memberikan arahan. Fa'alaikum bisyam, maka rajin-rajinlah puasa. Fa'innahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan mengendalikan semangat pemuda, semangat dorongan syahwat para pemuda yang menggebu-gebu. Hendaknya kalian puasa. Nah, hadis ini ikhwatul iman memberi arahan kepada para pemuda untuk menjadi pemuda yang produktif, kreatif. Karena Nabi mengatakan ada dua pilihan. Kalau kalian mampu, kalian punya kemampuan finansial, fisik, tentu pemuda punya kemampuan fisik. Pemuda ini yang harus dilakukan, harus mampu memiliki kreativitas, memiliki keahlian, memiliki skill. Asah keahlian kamu, buktikan kekuatan kamu itu bisa menghasilkan, karena dengan itulah kalian akan segera menikah. Dan kalau kalian sudah memiliki penghasilan, segera nikah. Karena darah muda, kalau kalian punya uang, punya darah muda, punya semangat, punya syahwat, kekuatan yang luar biasa, kalau dibiarkan semuanya berkumpul bersatu akan menjadi petaka bagi para pemuda. Segera nikah. Kalau tidak mampu, belum mampu, kalau memang harus menunda, maka iringilah dengan puasa. Karena dengan puasa itu akan mengurangi gemuruh darah muda, sehingga akan menjadikan kita terkendali slow, bisa slow dengan berpuasa. Tapi kalau makan enak, harta ada di tangan, darah muda, apa yang terjadi? Ancaman yang terjadi. Karena itu salah satu pemuda di zaman Nabi yang beliau sadar bahwa dia tidak mampu, dia tidak punya harta untuk menikah, yaitu Uthman bin Mad'un, saudara sepersusuan Nabi. Dia sama-sama menyusu kepada seorang wanita yang pernah menyusui Nabi SAW, Uthman bin Mad'un. Dia datang, ya Rasulullah, aku ingin menikah tapi aku tidak punya, maka izinkanlah aku untuk menggebiri diriku agar aku tidak tersiksa dengan syahwatku yang menggebu-gebu. Namun Nabi SAW tidak mengizinkan kepadanya. Nabi mengarahkan Uthman bin Mad'un agar tidak putus asa, karena pemuda yang punya keinginan namun tidak bisa menyalurkannya, apa yang akan terjadi? Satu dari dua, nabrak tembok atau putus asa. Itu pemuda dengan semangat mudanya, makan enak, lezat, dengan kekuatan. Apa yang terjadi kalau tidak dikendalikan, tidak disalurkan? Maka akan melanggar, akan terjerumus, akan berada dalam ancaman, akan berada dalam kondisi yang sangat rawan dan genting. Namun kalau dia memiliki iman yang kuat, bisa jadi dia akan memutus syahwatnya. Dengan putus asa dia menggebiri diri. Tentu ini dua hal yang tidak diinginkan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan dua hal ini. Karena itu Islam memberikan solusi. Jadi pemuda segera berkarya, jangan mengatakan masih muda kok bekerja, masih muda kok mencari, kan masih pantas minta sama orang tua. Ini salah kita. Kan masih sekolah Ustaz, apa salahnya kalau sekolah berkarya? Apa salahnya kalau sekolah mencari pengalaman, mencari penghasilan? Tidak ada yang salah. Kata orang tua, kamu sekolah saya cukupi semua. Iya, tapi saya punya semangat muda, punya tenaga muda, saya bisa kuliah, saya bisa bekerja, saya bisa sekolah dan saya bisa kerja karena tenaga saya muda. Sehingga walaupun pagi sekolah, sore saya bisa kerja, tidak lelah. Pemuda. Sehingga selesai sekolah kita bisa segera nikah. Bahkan bisa jadi kita masih kuliah, kita masih sekolah, kita bilang kepada bapak, Pak, sekarang tidak usah diberi uang SPP, saya sudah punya penghasilan dan sekarang izinkan saya nikah. Saya bisa menyelesaikan sekolah, saya bisa menafkahi anak orang. Itu pemuda. Karena itu Nabi memberikan isyarat, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah bisa segera nikah. Dan yang belum, kendalikan syahwatnya dengan cara apa? Dengan berpuasa. Sehingga dengan berpuasa itu akan mengurangi, menjadikan semangat muda kita menjadi slow, menjadi berkurang. Kemudian hal yang terakhir yang saya tekan kepada para pemuda, ingat, umur kita tidak akan
abadi di dunia ini. Masa muda itu tidak akan abadi, itu hanya sementara. Itu akan sementara dan akan segera berlalu. Seperti kemarin kita melalui masa-masa kanak-kanak, tidak terasa sekarang kita telah menjadi pemuda. Dan besok kita akan berkata, tidak terasa kita sudah menjadi orang tua. Dan besok kita sudah akan tiba-tiba, kita tidak akan merasa, tiba-tiba kita sudah dihantarkan ke alam kubur kita. Dan betapa banyak yang pemuda tidak menanti menjadi orang tua untuk dihantarkan ke alam kuburnya. Banyak pemuda yang masih muda, di puncak kepemudaannya dia, kekuatan dia, telah diantarkan oleh orang lain ke alam kuburnya. Karena itu jangan terperdaya dengan masa muda. Masa muda tidak selama-lamanya. Belum tentu masa muda bisa kita miliki seutuhnya. Bisa jadi kita hanya memiliki secuil dari masa muda kita. Karena itu dahulu Rasulullah SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khams." Optimalkan, segera manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Salah satu adalah wasyababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu semuanya akan berlalu cepat. Seperti kemarin kita kemarin terasa masih SD. Sekarang sudah kuliah. Sekarang sudah lulus kuliah. Sekarang bahkan sudah menikah, sudah punya anak, masih pemuda. Dan besok kita tidak akan terasa, oh anak kita sudah dilamar orang. Anak kita sudah datang, Pak izinkan saya menikah. Semuanya itu akan berjalan cepat, tidak terasa. Karena itu jangan pernah berkata besok. Seperti kata Rasulullah SAW dalam petuahnya, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kata Abdullah bin Umar, salah seorang pemuda, beliau berpesan, memberikan pengalaman dia kepada para pemuda, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan pernah berkata sekalipun nanti sore. Jangan pernah, sekarang atau kalau tidak sama sekali. Karena belum tentu sore itu milik kita. Bisa jadi pagi itu adalah milik kita, tapi sore belum tentu kita memilikinya. Karena itu sekarang juga lakukan, sekarang juga kerjakan. Jangan pernah menunda. Dan kalau kita sedang sore, jangan pernah berkata besok pagi saja. Karena belum tentu kita memiliki hari pagi kita. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita. Betapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak di pagi hari, di sore hari telah menjadi kenangan. Dan betapa banyak orang yang di sore hari dia jejingkrakan seperti anak muda lainnya, umumnya anak muda zaman sekarang. Di sore hari dia telah dibungkus di dalam kain kafannya. Subhanallah. Karena itu jangan pernah menunda. Jangan pernah ada kata nanti, apalagi besok. Karena saat ini milik kita, tapi nanti belum tentu. Saat ini kita menjadi pemuda, bisa jadi besok kita telah menjadi orang tua, fisik masih muda, umur masih muda, namun Allah Subhanahu wa taala tidak rela kita melanjutkan umur muda kita, gaya pemuda kita, bisa jadi kita jadikan lumpuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang masih muda, kemarin kuat, kemarin luar biasa, namun ketika pagi datang dia telah menjadi pemuda namun lumpuh, tidak berdaya apa-apa. Apa yang akan kita lakukan? Penyesalan. Itulah yang akan terjadi. Karena itu optimalkan masa muda. Kalau bekerja ya bekerjalah di masa muda. Jangan berkata nanti kalau sudah tua saya akan bekerja. Kalau ingin menikah, menikahlah di umur masih muda. Karena kalau sudah tua, aduh sudah tua, anak masih kecil-kecil. Jangan pernah berkata kalau ingin beribadah nanti kalau sudah tua. Belum tentu ketika kita tua bisa beribadah. Belum tentu kita punya peluang. Karena bisa jadi sudah banyak tagihan, banyak pekerjaan, banyak beban, banyak ini dan itu. Dan jangan pernah berkata umur muda itu harus kita foya-foya di dalamnya. Belum tentu. Belum tentu kita foya-foya sekarang, besok kita bisa foya-foya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan satu warning kepada kaum pemuda. Syiraru ummati, orang yang paling buruk di tengah-tengah umatku ini adalah para pemuda yang wulidu fin na'im, yang dilahirkan dalam kenikmatan, kemewahan, orang tuanya kaya raya, dimanjakan, diberi kemewahan. Wulidu fin na'im,
Ya'kuluna asnafan minat ta'am. Dia makan sesuka yang dia mau, apapun yang dia mau makan dia bisa dapatkan. Wa yalbasuna alwanan minal libas. Dia mengenakan pakaian apa saja yang dia mau, dia bisa beli. Tapi dari siapa? Dari uang orang tuanya, dari hasil pemberian orang tuanya. Dia dimanjakan. Dia bukan generasi pemuda yang hebat, dia adalah generasi pemuda yang cengeng. Wa yatashaddaquna fil kalam. Kalau berbicara luar biasa, kayak orang hebat saja. Padahal kalau sudah kena dingin, aduh Pak, kedinginan. Kalau kena hujan, Pak, kehujanan. Kalau tidak ada yang menyuguhkan makanan, mati kelaparan. Kalau tidak dikasih telat kiriman dari bapaknya, sudah menjadi perampok. Kenapa? Mau makan, mau foya-foya, tidak punya uang. Orang tuanya telat. Bisa jadi sekarang orang tua kaya, besok jatuh miskin. Apa yang akan kita lakukan? Karena itu kata Nabi, syiraru ummati, umatku yang paling buruk adalah generasi muda yang dilahirkan dalam kemewahan, makan makanan yang enak lezat tapi bukan dari cucuran keringatannya. Dia memakai pakaian yang mewah, yang bagus, yang bermacam-macam, bukan dari hasil kerjanya tapi semuanya adalah uluran tangan orang tuanya. Karena itu dahulu orang Arab menanamkan jiwa muda pada anak-anak mereka dan mengatakan, laisar rajul, bukanlah lelaki yang sejati yang bisa mengatakan ana ibnu fulan, aku adalah anaknya fulan. Itu bukan lelaki, itu banci, itu perempuan yang hanya bisa mengatakan aku adalah anaknya si fulan. Namun lelaki yang sejati yang mengatakan ha anadza, inilah aku, inilah hasil karyaku, inilah aku seorang pemuda yang betul-betul pemuda, punya ketangguhan mental, punya karya, bisa berbuat, bisa melakukan. Buktikan. Jangan pernah berkata aku adalah anaknya si fulan, aku adalah punya warisan, aku bakal punya warisan, aku bisa minta. Tidak. Tapi lelaki yang sejati, jadilah lelaki yang sejati yang bisa mengatakan inilah hasil saya, inilah saya, hasil saya berbuat karena saya bisa, saya membeli karena saya punya, bukan karena saya diberi. Itulah pemuda yang sejati. Jadilah pemuda yang sejati, jangan pernah menjadi pemuda yang cemen, pemuda yang cengeng, pemuda yang hanya bisa minta. Pak, Bu, ini pemuda yang tidak punya masa depan, pemuda yang tidak punya harapan di masa depan. Di saat masih muda saja minta, apalagi nanti kalau sudah tua. Di saat muda saja tidak bisa berkarya, apalagi kalau sudah tua. Di saat masih muda saja tidak bisa memiliki penghasilan, bagaimana kalau nanti sudah fisiknya lemah? Apa yang diharapkan dari pemuda-pemuda semacam itu? Karena itu buktikan Anda adalah pemuda yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan silahkan, mungkin kita mulai dari yang jamaah pria dulu. Silakan. Ada pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparannya yang telah disampaikan. Pertanyaan saya gini Ustadz, untuk tema pembahasan kali ini kan memang pemuda yang slow mungkin dari segi menggapai akhirat ya Ustadz ya. Karena kalau misalkan dilihat sekarang memang sebenarnya banyak pemuda yang mungkin semangat-semangat gitu, tapi arahnya itu beda, ambisinya beda, cita-citanya beda. Mungkin banyak yang memang lebih ke duniawi, ada juga mungkin sebagian kecil yang lebih ke akhirat gitu. Dan saya sih berasumsi apakah memang pemuda yang sangat bersemangat di duniawi ini sehingga mereka lalai untuk memikirkan hal akhirat itu juga ada sumbangsi kecil atau sedikit banyak dari pola pikir yang dibentuk oleh orang tua kita sebelumnya, bahwa mungkin ketika dia kecil gitu ya, mungkin Papa pengen nih kamu nanti kalau sudah besar ingin jadi pejabat, menjadi pengusaha sukses atau gimana. Nah, mungkin juga nanti dari anak ini terpengaruh dari pemikiran-pemikiran barat ataupun yang sekuler sehingga mereka sudah mulai memiliki ambisi ke duniawi untuk mencapai hal tersebut gitu Ustaz. Seperti mungkin yang tadi Ustaz sampaikan mengenai menikah. Jadi mungkin ketika disampaikan anak ini harus sukses dulu gitu, jadi mungkin mereka menunda menikah karena memang mereka merasa mereka belum begitu mapan gitu. Nah,
pertanyaan saya, apakah sebenarnya definisi sukses, definisi pemuda muslim sejati yang sukses seperti itu ya? Mungkin nanti dari bapak atau ibu di sini yang sudah memiliki putra bisa mendefinisikan hal tersebut ke anak-anaknya, atau mungkin pemuda-pemuda termasuk saya sendiri juga mulai bisa meredefinisikan sukses itu seperti apa, Ustaz? Ya. Mungkin terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Ketika kita ingin misalnya pemuda itu kan biasanya punya impian, punya cita-cita. Ketika kita membuat cita-cita, apakah cita-cita itu yang kita buat, yang kita canangkan adalah cita-cita yang bisa mendukung kita menjadi seorang pemuda muslim yang sukses atau tidak? Jangan-jangan kita memiliki cita-cita justru malah berlawan arah. Akhirnya ketika kita berhasil mewujudkan cita-cita justru dikatakan gagal. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus. Ketahuilah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui untuk apa kita ada. Kita harus tahu orientasi kita apa. Skala prioritas dalam hidup kita apa. Ketika kita mengetahui kita adalah hamba Allah, maka orientasi utama kita adalah menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah itu bukan berarti hanya di masjid. Oh berarti kalau gitu Ustadz saya harus ngaji terus di pojokan masjid, sholat terus, puasa terus, makan tidak makan, tidak minum, saya qiyamul lail terus. Tidak. Tadi telah saya sampaikan, Nabi memberikan gambaran pemuda itu adalah pemuda yang menyeluruh, pemuda yang bukan hanya pemuda dari satu sisi saja, jadi agama saja tidak. Dia seperti kata Nabi, puasa ya makan, sholat ya tidur, dan juga nikah. Artinya dia membangun masa depan, dia punya anak, istri. Kemudian ketika beliau memberikan arahan dengan siapa kita menikah, Nabi memberikan satu gambaran optimisme yang luar biasa. Nikahilah wanita yang subur, kamu punya banyak anak. Kalau namanya dimotivasi banyak anak itu kan berarti kita harus memotivasi diri untuk bisa menafkahi banyak orang. Ini optimisme. Tapi kalau zaman sekarang, kalau saya nikah tak cari aja keluarga yang kecil, anaknya cuma 1-2 saja, nanti kalau punya anak ya 1-2 saja. Ini kan sudah loyo sebelum berperang, kalah sebelum berperang. Nabi tidak menggambarkan pemuda itu berarti harus puasa. Bahkan Nabi melarang seperti Abdullah bin Amr al-As yang ingin meninggalkan kehidupan dunia. Beliau tanamkan bahwa seorang yang bertakwa itu dia menjalankan ibadah, puasa, sholat ya, istirahat juga, tidur juga, makan juga, dan juga melampiaskan. Makanya beliau mengatakan, wahai para pemuda, nikahlah. Yang sudah mampu nikahlah. Nabi tidak memerintahkan kita ini. Namun bagaimana kita mengkombinasikan antara cita-cita dunia dengan menjadi seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah kepada Allah. Yang ada di zaman sekarang adalah satu dari dua. Pemuda yang rajin ibadah namun lalai akan dunianya, tidak punya semangat untuk berkarya. Dia beranggapan bahwa kalau beribadah berarti tidak mungkin berkarya, kalau berkarya berarti tidak mungkin beribadah, seperti yang digambarkan yang dipahami oleh Abdullah bin Amr al-As pada awalnya. Dan yang sisi kedua, pemuda ya jauh-jauh dari masjid, mumpung masih muda ya senang-senang dunia, berkarya, berkarir, seakan-akan kalau dia karir dia tidak bisa beribadah, seakan-akan ibadah itu akan menghalang-halangi karirnya. Ini adalah suatu hal yang sangat salah. Karena itu saya katakan orientasi kita kemana? Orientasi kita adalah untuk dua-duanya. Namun skala prioritas kita di mana? Prioritas kita ada di akhirat. Kita berkarya di dunia untuk menunjang akhirat. Saya bekerja mencari penghasilan bukan untuk kita foya-foya, untuk kita nikmati di dunia, tidak. Tapi adalah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai suami, menafkahi anak istri. Kita punya karib kerabat untuk kita santuni. Kita punya agama yang harus kita perjuangkan, kita bangun, kita punya masa depan. Inilah pemuda yang sebenarnya. Karena itu kita harus memahami untuk apa kita ada di dunia ini. Dan kedua, prioritas kita di mana. Ketika kita bisa mengkombinasikan duanya, maka itulah seorang muslim yang sejati. Belum tentu kaya,
tapi dia bisa menyandingkan dua-duanya. Belum tentu miskin juga tidak. Bisa jadi dia kaya namun bisa menyandingkan dua-duanya, tidak ada masalah. Betapa banyak dahulu pemuda-pemuda di zaman Nabi yang kaya raya tapi bisa menyandingkan dua-duanya. Abdullah bin Zubair itu seorang kaya raya. Dia seorang ulama dari kalangan pemuda. Namun dia punya cita-cita menjadi penguasa di Mekah dan Madinah. Dan terwujud. Beliau masih muda, belum tua. Dia telah menjadi penguasa kota Mekah dan Madinah. Karena itu, sekali lagi saya katakan, jawablah pertanyaan dalam diri kita, untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk membimbing kita kepada pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa mengkombinasikan antara cita-cita dunia saya dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling bertentangan, bahkan semuanya saling mendukung. Karena kalau kita menegakkan agama, Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Man kanat hammuhu ad-dunya, barang siapa yang orientasi dia, pusat pemikiran dia, obsesi dia itu hanya dunia saja, maka Allah akan cerai beraikan urusan dia. Dan Allah tidak akan beri kepada dia kecuali memang sudah kadarnya. Namun orang yang orientasinya, obsesinya itu adalah akhirat, man kana hammul akhirah. Orang yang orientasi dia, pikiran dia itu adalah akhirat. Semuanya harus tertuju untuk akhirat. Dia berkarya, bekerja, mencari penghasilan juga untuk akhirat. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan kumpulkan urusan dia. Allah akan satukan sehingga tidak tercerai-berai. Allah akan mudahkan. Dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dia dari jalan-jalan yang dia tidak duga-duga. Karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini memberi petunjuk pada kita bahwa dunia kita tidak akan sempurna kecuali dengan akhirat, dan bahkan akhirat, dengan akhirat kita bisa menggapai dunia kita. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan pemimpin mereka di muka bumi ini. Dalam ayat lain, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia. Namun sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapapun yang berpaling dari jalanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari mengingatku, maka akan aku beri dia kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit. Dia merasa terhimpit, walaupun dia kaya raya, dia mendapatkan hatinya itu gersang, hatinya sempit. Wallahu a'lam. Silakan yang lanjutnya, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Robiansa dari Pluit, Jakarta Utara. Banyak kondisi pemuda zaman sekarang di daerah anak itu sekitar kurang lebih banyak pemuda daripada orang tua, karena pertumbuhan penduduknya lebih banyak di Jakarta Utara, dan itu daerah kumuh dan miskin. Banyak sekali pemuda di daerah anak itu pecandu narkoba, dan bahkan anak SMP, SD pun merokok sekarang dan berpacaran di pinggir jalan kereta. Bagaimana kita mendakwai atau menasihati pemuda itu, bagaimana untuk kembali ke musola, ke majelis taklim, bahkan majelis taklim musola anak pun bahkan tidak ada pengajian, dan sekali ada pengajian itu tidak diperbolehkan dengan orang sekitar, karena bahkan ulama tersebut cuman malam Jumat aja yang diadain pengajian. Bagaimana kita selaku pemuda ini untuk mendakwakan pemuda lainnya? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus. Untuk berdakwah itu tidak mesti dalam bentuk kajian, kunjungan ke rumah, obrolan, diawali dari obrolan tentang ya anak muda, oh gimana main bola, apa tadi, berapa, menang nggak tadi, dia udah obrolan bola. Kemudian masuklah dalam tema-tema. Orang punya rencana kerja di mana? Mulai mengarah serius. Pintu kerja. Kita bicara tentang pekerjaan. Obrollah pekerja sana sini, sana sini. Sedikit demi sedikit kita mulai masuk. Iya, mumpung masih muda kita berkarya. Nanti
Kalau sudah punya uang, kita berkeluarga, sudah mulai mengarah serius. Berkeluarga, kita mendidik anak, mulai pintu masuk itu, mendidik anak, mendidik istri, mulailah berbicara tentang pendidikan. Bagaimana kita nanti akan mendidik kalau kita ini tidak tahu apa-apa, anak istri kita, bagaimana anak istri kita nanti, mulailah bicara tentang hal-hal yang ringan. Saya contohkan, suatu hari ketika saya pulang dari Surabaya ke Jember, di bis Akas. Kalau mau ke Jember tuh naik bisnya bis Akas, bis Patas ya. Mungkin orang Jawa Timur tahu. Di sebelah saya adalah seorang pemuda, dia seorang marketing motor. Ada satu merek motor, katanya untuk daerah Jember dan sekitarnya, Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situ Bondo hanya ditarget 4 unit. Merek baru, harganya ratusan juta. Sehingga untuk semua daerah ini hanya ditarget 4 dia menjualnya. Dia di training ke Surabaya untuk memasarkan 4 unit itu saja. Dia bercerita tentang kehebatan motor yang akan dia pasarkan, dia ceritakan sana kemari. Saya mendengar, oh gitu ya. Saya timbali, oh Masya Allah, berarti bisa buat ngebut kencang itu. Iya, dan punya kelebihan, dia ceritakan semua. Sudah puas, saya rasa dia sudah puas menceritakan tentang produk dia. Saya balik, Mas, saya mau nanya, kalau lagi pakai motor itu kenceng, ada lampu merah, itu gimana solusinya? Direm dadak bisa jungkel enggak? Yang jungkel Pak kalau remnya mendadak Pak. Aduh, dia belum sadar. Saya sudah mendapatkan satu pintu poin. Oh gitu Pak ya. Jadi berarti harus pinter Pak ya, harus lihai. Itu berat motornya. Kalau rem mendadak bisa terpelanting, bisa mati Pak kalau itu bisa ketindih. Oh ya, kredit poin bagi saya satu masuk. Oh berarti kalau naik motor sekencang apapun itu harus memperhatikan lampu merah Pak ya. Iya. Dia mulai bingung. Kok kayak gini pertanyaannya? Tidak bermutu sekali. Tidak apa-apa. Tapi saya sudah punya kredit poin. Dia sudah mulai bengong. Oh gitu Pak ya. Jadi dalam hidup itu ternyata ada lampu merah Pak. Dia mulai sadar, mulai terperangkap dia dalam perangkap saya. Iya Pak, kalau ndak ya ditilang polisi, kalau ndak nabrak, kalau ndak jungkel Pak. Ya, dalam urusan hidup pun demikian. Hidup itu ada rambu-rambunya. Kalau ditabrak ya tabrakan, nanti kena mobil lain, melanggar, ditangkap. Dalam hidup pun seperti itu, ada aturannya, itu syariat. Kalau kita mau mengendarai motor yang luar biasa tadi itu, kita harus kenal rambu-rambu. Nah, kita di dunia ini di alam yang luar biasa, lebih canggih dibanding motor yang Mas pasarkan tadi. Coba organ kita, tubuh kita ini adalah satu sistem yang luar biasa, serba. Nah ini kalau tidak diikuti aturannya, rambu-rambunya, yang jungkel kewalik-walik Mas, saya bilang. Hidup tidak punya aturan. Kalau motor saja ada aturannya. Kalau motor harus ada bensinnya, tidak pakai bensin tidak jalan. Hidup pun demikian. Nyawa kita ini punya bensin Mas. Perut kita bensinnya nasi. Lah nyawa kita bensinnya di mana? Kita punya nyawa. Sudah terkunci dalam perangkap saya. Saya banjir, bukan sekedar ngalir, banjir semua yang saya bisa keluarkan, saya keluarkan sampai Jember. Karena saya diceramai sekitar 1 jam, saya rela 1 jam tidak apa-apa, luput. Saya merasa tidak apa-apa, saya giring dia ke perangkap saya. Tapi saya berpikir sampai Jember tidak akan diam, saya akan omongi. Itu kredit poin. Di kereta dari Solo ke Surabaya ada seorang sudah cukup ya, sudah setengah baya, udah umur 50-an. Saya meletakkan tas, saya sapa, "Selamat sore Pak." Karena saya tidak tahu muslim atau tidak ada indikasi muslim atau tidak, saya waspada. "Permisi Pak, selamat sore." Kenalan. Nah ketika dia mengenalkan nama, saya baru indikasi ini non muslim. Namanya nama yang identik lah gitu. Akhirnya saya perkenalan. Dia terkejut melihat saya jenggotan, kok nyapa duluan.
Dia masih dalam keadaan cengang gitu, saya terus ngomong. Setelah dia sadar bahwa saya akan mendakwai dia, dia berbalik. Dia mulai bertanya, "Mas, tadi saya itu, Mas siapa itu?" Saya terus terang terkejut. "Oh iya Pak, Bapak terkejut karena saya jenggoten kan?" "Oh iya Mas, seperti teroris masuk perangkap saya." Dia tidak sadar bahwasanya dia masuk dalam perangkap. Dia mengatakan, "Kayak teroris." "Oh iya betul Pak, teroris pada jenggotan." "Betul Pak." "Ya," saya bilang, "nggak apa-apa, silakan masuk terus Pak, masuk terus." Dia ngomong terus, akhirnya, "Gimana itu? Kok seperti itu? Merusak, sadis, membunuh, dia jelek-jelekan habis teroris." Dia tidak sadar dia masuk terkunci rapat dalam perangkap saya. "Iya Pak, saya mau tanya." Setelah dia ngomong luar biasa, dari Solo dia ngomong berhenti di Surabaya. Saya sudah bertekad. Dia mulai, dia jual saya beli, saya punya semen. Dia mulai menyinggung jenggot, saya akan layani sampai Surabaya. "Iya Pak, betul Pak. Tapi saya mau tanya Pak, itu para teroris itu jenggoten seketika ngebom atau setelah ngebom Pak?" Masuk dia, aduh, dia setelah di penjara. "Oh iya Pak, berarti kalau yang jenggoten itu belum jadi teroris Pak. Yang jadi teroris itu yang sudah cukur jenggot itu siap ngebom. Kalau yang tidak jenggotan itu berarti teroris kelas kakap karena dia siap ngebom. Kalau masih jenggotan itu berarti masih kelas teri, belum siap ngebom. Karena tidak mungkin dong Pak orang jenggotan pergi ke kafe. Kan tidak mungkin. Kalau mau ngebom pasti cukur jenggot dulu Pak. Karena itu kalau mau dicurigai, curigai yang tidak jenggotan. Karena dia sudah siap jadi pengantin. Lihatlah semua aktor pengeboman. Ketika ngebom tidak ada yang jenggotan. Kena satu dia. Rupanya dia tersinggung. Karena dia tidak jenggotan. Kurang ajar ini anak ini, kata dia. Akhirnya dia masuk lagi. Berarti istrinya cadaran. Wah betul Pak. Saya bilang betul, masuk lagi ke dalam perangkap saya. Alhamdulillah, bersyukur. Saya akan buktikan nanti, Bapak akan malu sendiri. Cadaran, kenapa kok seperti itu? Cadaran tertutup, menakutkan. Iya Pak. Bapak ingin tahu jawabannya? Iya, karena saya pelit Pak. Heran, kok ada orang ngaku pelit tanpa malu-malunya ngaku pelit? Ya, jawabannya karena saya pelit. Itu kan istri saya yang belikan make up saya. Ya hanya saya yang boleh menikmatinya Pak. Bapak ndak boleh ngelihat. Tapi Bapak itu terlalu dermawan. Bapak yang belikan make up, Bapak yang biayai semuanya, saya boleh ikut ngelihat Pak. Bapak kok dermawan sekali gitu loh. Padahal Pak, kalau uang 10.000 dari Bapak itu nongol di saku saja, Bapak buru-buru dimasukkan. Lah paha istri Bapak nongol terus kok tidak pernah ingin dimasukkan Pak. Dermawan sekali Bapak. Saya sengaja seperti itu. Jengkel luar biasa dia. Akhirnya dia terpancing karena saya memulai, dia memulai. Maka saya layani terus seperti itu. Ngobrol. Dia bilang akhirnya, ya tapi teroris itu kejam sekali. Masa ngebom orang tidak bersalah kan? Oh iya Pak, tidak apa-apa Pak. Itu memang teroris itu kejam sekali Pak. Saya juga mengatakan saya tuh sakit hati dengan ada orang-orang yang seperti itu. Jahat memang Pak. Iya. Setelah dia ngomong tentang teroris macam-macam, perilaku kasar macam-macam, saya bilang, Pak, gini Pak, terorisme itu bukan zaman sekarang saja Pak. Pola pikir tidak dituruti, dibunuh itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bapak adalah seorang Nasrani. Tahu ceritanya Qabil dan Habil. Bagaimana yang satu kecewa dibunuh. Dicerita di kitab-kitab Bapak, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada ceritanya bagaimana Nabi Yahya, Bapak tahu? Kemana akhir hayat dia? Dibunuh. Dan kalau dalam umat saya, dalam ajaran, kalau sekarang perilaku teroris itu dituduhkan kepada umat Islam, korbannya itu manusia biasa Pak. Tapi saya mau tanya pada Bapak, Nabi Isa itu dalam bahasa kami, menurut agama Pak, Yesus, apa yang terjadi pada dirinya Pak? Jadi korban apa dia Pak? Dibunuh dengan sadis kan Pak? Disalib, dibunuh,
Korban terorismenya kok ya keterlaluan, Pak. Kalau korban terorisme umat Islam hanya orang Australia, biasa, manusia biasa. Lah dalam sejarah agama Bapak kami tidak mengakui Nabi Isa tidak dibunuh. Tapi kan Bapak beriman bahwasanya Tuhannya Bapak menjadi korban teroris. Teroris kok super power sekali, Pak. Korbannya sampai anaknya Tuhan. Saya pengen ngerasa Pak. Saya bilang memang enak mancing-mancing orang itu, saya bilang. Jadi itu contoh, artinya dengan siapapun kita bisa diskusi, kita bisa ngomong, tidak mesti harus ceramah. Saya akhirnya karena saya pancing dia emosi, dia marah, dia tersinggung, tapi dia tidak bisa ngomong. Saya ngobrol dengan dia, diskusi tentang seputar Islam, korupsi, koruptor, macam-macam, semua yang jelek dia lontarkan ke semua, saya layani. Salah satunya adalah masalah koruptor. Ini koruptor, dana Al-Quran pun dikorupsi. Ini gimana ini, masa agama mengajarkan seperti itu? Iya Pak, yang salah itu Bapak tinggal di negara mayoritas penduduknya Muslim. Ya yang mencuri banyaknya Muslim, yang orang baik yang Muslim. Negara ini merdeka, siapa yang merdekakannya Pak? Pahlawannya paling banyak Muslim Pak. Kalau Bapak ingin pencurinya paling banyak dari agama Bapak, silahkan, tidak usah jauh-jauh ke Filipina. Perampoknya, pelacurnya, semuanya pengemisnya ya dari teman-teman Bapak. Jengkel dia. Nasib Bapak tinggal di sini. Kalau Bapak mau lihat perampoknya, silakan ke Amerika, Filipina. Bapak akan dapatkan saudara-saudara Bapak lah yang merampok, yang mencuri, yang semuanya itu dari umatnya Bapak. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita tuh harus pandai memanfaatkan momentum. Pandai memanfaatkan. Jadi apapun itu bisa kita memanfaatkan, cuman kadang kita itu terbelenggu dengan pola pikir. Dakwah itu harus dalam bentuk ceramah, tidak harus. Obrolan apa saja bisa kita manfaatkan untuk menjadi celah masuk dalam menasihati atau mendakwahi orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi dari Putra, silakan. Di belakang. Assalamualaikum ya. Ustaz. Nama saya Dedi dari Cipulir. Mau tanya definisi juhud itu bagaimana Ustaz? Definisi apa? Juhud. Juhud. Ya. Apakah harus seimbang antara mencari dunia dan untuk urusan akhirat Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Kalau kita harus seimbang, celaka kita Mas. Sholat kita kan cuma 5 waktu. Tidur kita 8 jam, 4 jam. Kalau kita harus sholat sehari 4 jam, apa ndak boyoen Mas? Sakit encok itu. Tidur 4 jam, kita sholatnya harus 4 jam. Kalau makan, sekali makan 1/4 jam kita habiskan waktu, sholatnya harus 1/4 jam, apa ndak kesemutan kakinya? Kita bekerja di kantor 8 jam, kita harus sholat lagi 8 jam, apa ndak celaka kita? Allah tidak terlalu ambisi dari kita meminta yang banyak. Allah itu meminta yang sedikit saja. Sholat 5 waktu saja. Kalau mau ditambah yang sunnah ya ndak usah banyak-banyak. Sebelum dan sesudahnya 2 rakaat sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak. Maksimal kalau 2 rakaat, 4 rakaat tambah 2 jadi 8 atau dari paling berapa menit. Setelah itu silahkan bekerja sepuasnya. Sedikit. Tapi yang sedikit ini jangan dikorupsi. Serius, sungguh, konsentrasi ibadahnya yang benar. Zakat, Allah tidak minta yang banyak kok. 2,5%. Yang 97,5% silahkan dinikmati semaunya. Semaunya. Asalkan tidak melanggar syariat. Silahkan untuk beli pakaian, silahkan untuk makan, silahkan bangun rumah, silahkan. Dari 1 tahun yang kita miliki, Allah hanya meminta 1 bulan. Itu pun tidak 1 bulan, setengah bulan. Karena siangnya saja, malamnya silahkan. Bukan sebulan, setengah bulan. Karena hanya dari pagi ke sore. Dari seumur hidup kita hanya diminta sekali menunaikan haji. Tidak usah lama-lama, tidak tiap tahun. Jadi tidak harus berimbang. Tetap lebih dominan urusan dunia. Akhirat itu hanya sedikit, tapi Allah akan lipat gandakan yang sedikit itu. Yang sedikit itu, kalau kita puasa Ramadan 1 bulan, maka pahalanya akan Allah lipatkan 10 kali lipat dan bahkan lebih. Sehingga kalau 30 hari sama saja puasa
300 hari pahalanya. Kalau kita tambah lagi dengan puasa 6 hari Syawal, maka genep 360 hari pahalanya. 5 kali sholat sehari pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Subhanallah, tidak minta banyak. Tidak usah berimbang, jangan berpikir berimbang sudah. Yang sedikit ini saja jalankan dengan sempurna, dengan baik. Itu sudah luar biasa. Satu hari datang orang Arab Badu yang dia sibuk dengan urusan dunianya. Kata dia, ya Rasulullah, utusanmu mengaku Allah mewajibkan atasmu untuk sholat 5 waktu. Apakah benar? Kata Nabi, ya. Sungguh demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menguranginya dan juga tidak akan menambahnya sedikit pun. Aku akan sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, zakat itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Kata Nabi, kalau dia jujur omongannya, maka dia akan masuk surga. Jadi yang Allah pinta itu tidak banyak, tapi sungguh-sungguh, tapi jalankan dengan seutuhnya. Tapi siapa dari kita yang mampu menjalankan sholat 5 waktu dengan seutuhnya? Rukunnya, syaratnya, khusyuknya, ikhlasnya. Karena itulah Allah berikan solusi, bukan beban. Allah berikan solusi. Kalau kamu sadar tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan sempurna, solusinya adalah ditembel. Dengan apa? Dengan sholat sunnah. Kalau bajumu robek, jangan dibiarkan. Malu, segera cari penjahit, dijahit. Jahitannya itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Jadi itu bukan beban, tapi itu adalah dispensasi dari Allah, keringanan. Kalau Allah mau, Allah wajibkan kita sholat sempurna. Kalau tidak sempurna Allah tolak. Namun Allah tidak seperti itu. Allah itu karim, Allah itu Allah pemaaf. Kalaupun sholatnya kurang sempurna, silahkan ditutupi dengan amalan yang lainnya. Ada dispensasinya. Jadi sholat sunnah itu adalah keringanan. Makanya Allah ringankan sholat sunnah itu. Tidak bisa berdiri, capek berdiri, silahkan duduk, tidak apa-apa. Walaupun sehat walafiat, saya kalau berdiri malas, duduk boleh walaupun tidak sakit. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Diringankan. Kalau saya tapi Jakarta kalau harus nunggu sholat sunnah di masjid, tidak bisa saya saat ketinggalan bis. Ya, sudah naik bis sambil duduk di bis boleh. Tapi saya naik motor Ustaz, boleh sholat sambil naik motor, sholat sunnah tapi kan tidak bisa menghadap kiblat, tidak harus menghadap kiblat sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnahnya dengan kendaraan, tapi kalau sholat di tempat berdiri harus menghadap ke kiblat. Keringanan yang luar biasa, dimudahkan sehingga tidak ada alasan bagi siapapun. Saat di Jakarta ini macet, apa salahnya kita nunggu macet sambil sholat sunnah di kendaraan kita sambil berkendara. Dengan apa? Dengan isyarat Allah terima seperti sholat yang sempurna. Kurang apa lagi? Allah mudahkan. Jadi yang Allah minta itu tidak imbang dunia akhirat. Kalau sampai diminta imbang dunia akhirat, celaka kita. Allah minta sedikit, namun tunaikanlah yang sedikit ini dengan sempurna, Allah akan lipat gandakan. Wallahu a'lam. Mungkin kita buka pertanyaan dari akhwat, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Mungkin dari panitia ada yang mengantarkan mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya. Afwan Ustadz, agak keluar dari tema boleh? Silakan. Mau nanya tentang pekerjaan ya. Kalau seorang programmer IT ini kan banyak bidangnya. Terus kerja di suatu perusahaan seperti misalkan perbankan. Pernah saya baca ada yang bilang hukumnya makruh, tapi kalau menurut saya pribadi, karena saya mantan programmer gitu ya, pekerjaan saya ini kan di bidang perbankan, terutama membuat program-program aplikasi untuk teller, back office seperti itu. Ya. Itu gimana hukumnya? Ya. Syukran Ustaz.
Ya, terima kasih pertanyaan. Pekerjaan apa saja yang mensupport perbuatan yang diharamkan maka hukumnya haram. Karena Allah telah menegaskan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan sistem perbankan atau perbankan yang ada adalah riba. Maka ketika kita mensupport pekerjaan mereka berarti kita mensupport praktek riba dan itu haram hukumnya. Karena itu solusinya manfaatkanlah skill itu untuk membuat program-program untuk perusahaan-perusahaan lain atau membuat program-program yang bisa kita jual lepas tanpa tahu untuk apa. Karena kalau kita tidak tahu halal hukumnya. Asal program itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang baik, untuk akuntansi, untuk yang lainnya terserah, tidak tahu apa. Tapi selama kita tidak tahu, insya Allah halal. Tapi kalau kita sudah tahu akan digunakan untuk perbuatan yang haram, maka kita tidak boleh melayani order tersebut atau permintaan tersebut. Karena itu, ini salah satu ilmu yang madharat, yaitu bertanya untuk apa kalau saya buatkan. Kalau kita mendapatkan order, tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya dari mana uangnya, tidak usah bertanya. Pokoknya saya menerima uang, saya buatkan program, terserah untuk apa. Untuk jualan atau untuk yang lainnya saya tidak tahu dan juga tidak mau tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, maka kita harus menunjukkan sikap. Kalau itu akan digunakan yang haram, kita tidak boleh. Tapi kalau akan digunakan untuk yang halal, jual beli, untuk akuntansi, untuk program tailor di misalnya supermarket atau yang lainnya, maka halal hukumnya. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Afwan Ustadz, Ya. Karena nggak ada yang nanya, boleh saya lanjutkan pertanyaan saya. Silakan. Yang kedua, kalau misalkan untuk seperti ada ya ATM bersama gitu, ini kan untuk lintas uang seperti itu juga ada programmernya seperti itu. Apakah itu termasuk halal atau haram? Jazakumullah khairan. Itu kan untuk mensupport satu sistem yang digunakan oleh perbankan. Seperti tadi saya katakan, mensupport praktek haram sampai pun para ulama menfatwakan menyewakan rumah, gedung atau yang lainnya, sampai pun cateringnya itu menurut para ulama tidak boleh, karena itu adalah support, baik langsung ataupun tidak langsung, namun yang jelas itu adalah untuk mensupport mereka. Tapi kalau kita berjualan kepada siapa saja, ada pegawai bank datang beli, layani, tidak masalah, karena dia membeli sebagai pribadi, bukan sebagai bagian dari sebuah sistem. Bukan sistem di perbankan, sebuah manajemen, bukan, tapi adalah sebagai personal. Ketika dia keluar dari kantor, beli atas nama pribadi. Tapi kalau dia pesan catering untuk dibuat di meeting di kantor, jangan dilayani. Kalau mau beli silahkan, misalnya ini. Sama dengan ATM, mesin ATM itu adalah satu sistem dari sekian banyak layanan yang dibuat di perbankan. Dan penggunaan mesin ATM bukan hanya untuk transfer dan mengambil uang, tapi untuk berbagai macam transaksi-transaksi yang bisa jadi itu adalah transaksi riba, seperti membayar tagihan kartu kredit misalnya, bisa jadi, bisa untuk melunasi piutang yang berbunga, bisa jadi, dan masih banyak lagi yang itu jelas-jelas menyimpang dari aturan syariat. Allah Ta'ala alam. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri perjumpaan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya, kakak saya itu kerja di bank. Kalau saya pas berkunjung ke rumahnya kan suka dikasih makan atau disuguhin makanan, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya.
Cukup? Baik. Perlu diketahui harta haram dalam Islam itu ada dua jenis secara global. Harta haram karena memang bendanya haram. Seperti daging babi haram karena memang bendanya haram. Didapat dari mencuri ya haram, beli ya haram, berburu ya haram. Dengan segala cara haram, tidak bisa menjadi halal. Karena memang bendanya haram. Khamr dikasih hadiah ya haram, bikin sendiri ya haram. Maka tidak ada solusi kecuali dibuang, dimusnahkan. Karena memang bendanya haram. Tapi ada barang-barang haram. Haram karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Misalnya yang seperti ditanyakan tadi, dia bekerja di perbankan, dapat uang, kemudian mengirim hadiah ke kita, atau karena saudara kita di berkunjung silaturahmi sebagai kewajiban bersaudara, apalagi untuk menasihati, apalagi untuk menegur, mengingatkan, kemudian dia menyuguhkan, itu halal untuk diminum dan dimakan. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban kita untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak saling bertentangan. Amar ma'ruf dan munkar harus ditetapkan, harus ditegakkan. Tapi dia datang ke kita bukan karena kita bekerja kepada orang riba yang praktek riba, bukan. Dia memberinya dengan cara yang halal, yaitu sebagai hadiah, sebagai suguhan. Itu halal. Seperti yang terjadi zaman Nabi ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah dari Barirah sepiring makanan daging. Hadiahnya berupa daging. Nabi tidak makan. Ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, inna sedekah. Sejatinya daging itu asal usulnya adalah sedekah yang didapatkan oleh Barirah. Kemudian Barirah karena mendapatkan sedekah daging banyak, akhirnya menghadiahkan sebagiannya kepada kita. Maka kata Nabi, laha sedekah walana hadiah. Itu sedekah itu bagi dia, tapi kita akan mendapatkannya dengan cara hadiah, bukan sedekah. Telah berubah jalur kepemilikannya, jalur mendapatkannya. Sama rampasan perang. Ketika kita berjihad mengalahkan orang kafir, mendapatkan rampasan perang, bisa jadi hartanya orang kafir itu dapat dari praktek zina, merampok, menipu, korupsi, macam-macam. Tapi itu semuanya terhapus. Kenapa? Kita mendapatkannya dengan cara apa? Yang halal, yaitu hasil rampasan perang, jihad di jalan Allah SWT, itu halal. Hingga kalau haramnya itu dari jalur cara mendapatkannya, maka kalau kemudian berpindah tangan kepada kita dengan cara yang halal, maka halal. Seperti kita berjual beli, kita tidak boleh bertanya kepada orang, mas kerja di bank mas ya, saya tidak mau jualan kepada pegawai bank. Mas uangnya dapat utang di bank mas ya, mas uangnya dapat ngerampok ya, mencuri, jangan, nanti digorok. Bahkan itu termasuk bid'ah yang diingkari para ulama mengatakan menanyakan asal usul harta orang lain itu tidak boleh, kecuali kalau memang kita sudah tahu dia dapat mencuri, nasihati, tegur. Tapi kalau tidak tahu, diam. Dia membeli dari kita, layani. Tapi kalau kita ragu, takut, khawatir dituduh sebagai penadah, yaitu nasihati, jangan diterima kalau kita khawatir. Tapi kalau kita tidak tahu menahu, kita boleh menjual, boleh membeli, karena kita mendapatkan itu dengan cara yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.